Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang topan Kalmegi di Filipina. Topan ini melanda wilayah tengah Filipina dengan kekuatan yang sangat besar dan memicu banjir dahsyat, tanah longsor, dan kerusakan rumah-rumah. Adapun latar belakang terjadinya ini, Filipina ini memang negara yang sangat rentan terhadap topan tropis. Rata-ratanya sekitar 20 badai tropis menerjang Filipina tiap tahun. Kalmegi ini muncul sebagai badai ke-20 di tahun ini di wilayah Filipina. Artinya, ketika topan seperti ini datang, banyak sistem alam dan infrastruktur yang sudah kelelahan. Jadi, dampaknya bisa jauh lebih besar. Menurut Lembaga Meteorologi Filipina, PAGASA, pusat Kalmegi berada sekitar 11,7 derajat utara dan 118,5 derajat barat daya. Ketika sedang bergerak dengan kecepatan 20 km per jam ke barat laut, dengan angin maksimumnya yaitu 130 km per jam dan hembusannya hingga mencapai 180 km per jam. Bayangin, angin sekuat itu dan hujan lebat dan prediksi lonjakan air di dataran rendah. Kombinasi ini sangat berbahaya. Adapun dampak kerusakannya yaitu di Provinsi Cebu pada bagian tengah Filipina, rumah-rumah hancur, jalanan terendam, mobil tertumpuk satu sama lain karena arus air. Korban jiwa telah naik menjadi 66 orang tewas dan puluhannya masih hilang. Itu baru yang tercatat. Masih ada banyak daerah yang belum sepenuhnya dievakuasi atau dicek kerusakannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kerusakannya bisa begitu besar? Jadi, ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu hujan lebat yang menyebabkan sungai dan aliran air naik sangat cepat dan memicu banjir kilat. Di daerah dataran rendah, dekat pantai atau sungai, rumah-rumah warga ini kurang terlindungi, dan ada juga faktor manusianya. Salah satu gubernur menyebut bahwa proyek kontrol banjir yang kurang memadai dan aktivitas tambang di hulu sungai ikut memperparah banjir. Jadi bukan hanya karena alamnya saja, tapi juga karena kondisi, infrastruktur, dan lingkungan yang ikut menentukan seberapa parah dampaknya. Sebelum tiba badai, puluhan orang dievakuasi dari kawasan rawan. Meski begitu, banyak juga yang terjebak. Ada yang naik ke atap rumah karena air naik ini terlalu cepat. Riset menunjukkan bahwa keputusan evakuasi sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko, kapasitas untuk bertindak, dan faktor bahaya itu sendiri. Yang artinya, informasi dan kesiapsiagaan sangat penting. Adapun dampak tambahan yang kurang terlihat yaitu angin kencang dan hujan lebat juga menyebabkan kerusakan listrik, pohon tumbang, terjadinya gangguan komunikasi, dan laut menjadi kasar. Dari laporan PAGASA, ada peringatan gelombang tinggi hingga kurang lebih 3 meter di beberapa wilayah pantai. Jadi, meskipun kita fokus ke banjir dan rumah hancur, faktor lain seperti listrik mati atau akses jalan terputus juga sangat menentukan bagaimana cepatnya pertolongan ini bisa sampai. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kita harus peduli? Walau kejadian ini di Filipina, ada pelajaran penting untuk kita di Indonesia juga, yang menjadi negara kepulauan juga. Karena banyak daerah rawan banjir dan topan. Dari sudut ilmiah, topan yang kuat ini bisa memicu upwelling laut, sehingga ekosistem laut pun terganggu.
sebagaimana riset menunjukkan bahwa badai dapat meningkatkan konsentrasi klorofil di laut. Jadi dampaknya bukan hanya manusia, tapi juga bagi lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi, ada beberapa poin. Yang pertama, awasi peringatan dini, seperti yang dikeluarkan oleh Pagasa untuk Kalmegi, agar kita tahu kapan harus dievakuasi. Kita harus mengenali rute evakuasi dan pusat pengungsian di daerah kita. Dan pastikan rumah kita di daerah rawan memiliki saluran air yang baik dan hindari bangunan di area tebing atau lereng yang rawan longsor. Saat badai terjadi, hindari jalanan atau sungai yang meluap. Ingat bahwa banyak korban yang terjebak karena air naik mendadak. Di Provinsi Cebu, Filipina, seorang ibu bernama Aileen Oken menemukan rumahnya hilang diterjang banjir. Tapi ia bersyukur karena keluarganya selamat. Kisah-kisah seperti ini penting untuk kita ingat bahwa bukan hanya kerusakan fisik, tapi trauma, kehilangan, dan bagaimana komunitas ini bangkit kembali. Badai Kalmegi kini bergerak ke Laut Cina Selatan dan diperkirakan menuju Vietnam. Jadi, peringatan tetap aktif di sana. Untuk Filipina, tahap berikutnya adalah pemulihan, yaitu membangun ulang rumah, infrastruktur, dan mempersiapkan untuk musim badai berikutnya. Inilah saatnya untuk memperkuat sistem peringatan dan mitigasi bencana, agar kerugian bisa dikurangi. Topan Kalmegi mengajarkan kita bahwa betapa cepat dan keras alam bisa menyerang, betapa pentingnya kesiapsiagaan dan sistem yang baik, serta bagaimana manusia, lingkungan, dan infrastruktur saling terkait dalam bencana. Mari kita jadikan ini sebagai pengingat, apakah di Filipina, di Indonesia, maupun di tempat lainnya. Kita tidak bisa menyepelekan alam. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.